JJ balas sindiran Bung Towel di media sosial soal menghina STY. Tolong jaga etika, mulutmu harimaumu. JJ, penerjemah Shin Tae-yong, tidak tinggal diam setelah melihat sindiran dari Bung Towel di media sosial. Dengan tegas, JJ mengingatkan untuk menjaga etika berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertikaian ini? Patrick Kluivert ungkap timnas Indonesia pernah dicurangi wasit saat lawan Bahrain. Ini penjelasan mengejutkan dari Kluivert. Patrick Kluivert mengungkapkan sebuah kejadian mengejutkan saat timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain, di mana ia merasa wasit telah mencurangi pertandingan. Kluivert bahkan menyebutkan bahwa seolah-olah hasil pertandingan sudah ditentukan jika timnas Indonesia sempat unggul terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan tersebut? Shin Tae-yong masa lalu jangan membuat kita mundur, kini beri dukungan penuh kepada Patrick Kluivert. Shin Tae-yong, pelatih yang berhasil mengangkat timnas Indonesia, mengingatkan bahwa kita harus terus melangkah maju dan tidak membiarkan masa lalu menghalangi langkah ke depan menjadi harapan terbesar saya. Kini ia memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert yang akan membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Tujuh tahun menunggu, Jordi Tutuarima masih setia tunggu panggilan timnas Indonesia. Apa yang menghalanginya? Jordi Tutuarima telah menunggu selama 7 tahun untuk mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Meski begitu, ia tetap setia dan optimis dengan peluangnya. Ada satu nama yang juga menarik perhatian dalam cerita ini, Calvin Verdon. Apa kaitannya dengan perjalanan panjang Jordi? Patrick Kluivert janji buat supporter timnas Indonesia bangga dan mengagumi, seperti Shin Tae-yong. Patrick Kluivert mengungkapkan ambisinya untuk membuat supporter timnas Indonesia merasa bangga dan mengagumi dirinya, seperti halnya yang dicapai Shin Tae-yong. Dengan pengalaman internasionalnya, apa yang akan dilakukan Kluivert untuk merebut hati penggemar Indonesia? Shin Tae-yong siap latih talenta muda Indonesia, namun Coach Justin sebut Rafael Struijk dapat pujian berlebihan. Apa sebenarnya yang terjadi? Shin Tae-yong mengungkapkan rencananya untuk fokus melatih talenta muda Indonesia, namun di tengah itu, Coach Justin justru menilai bahwa Rafael Struijk mendapat pujian yang terlalu tinggi. Apakah ada perbedaan pendapat antara pelatih dan pengamat sepak bola Indonesia? Simak selengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. JJ balas sindiran Bung Towel di media sosial soal menghina STY. Tolong jaga etika, mulutmu harimaumu. JJ, penerjemah Shin Tae-yong, tidak tinggal diam setelah melihat sindiran dari Bung Towel di media sosial. Dengan tegas, JJ mengingatkan untuk menjaga etika berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertikaian ini? Jeong Seok-seo alias JJ, penerjemah Shin Tae-yong, balas sindiran Bung Towel di media sosial. Seakan belum puas mengkritik ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Bung Towel kembali menyinggung STY di Instagram pribadinya. Pria yang bernama asli Tommy Welly itu merepost video yang memperlihatkan Shin Tae-yong sedang mempromosikan sebuah restoran. Pengamat sepak bola yang dikenal karena kritik pedasnya itu menuliskan kata-kata yang dinilai menyindir sang pelatih. Memang cocoknya jualan. Dalam kurung emoji tertawa, tulis Bung Towel di akun Instagramnya @bungtowel8. Postingan Bung Towel di Instagram story-nya turut menjadi perbincangan hangat di X dalam kurung Twitter.
Warganet merasa geram terhadap unggahan Bung Towel yang dianggap mengandung ujaran kebencian secara pribadi, bukan lagi berupa kritik terhadap sepak bola. Jadi semakin jelas kalau selama ini emang ada faktor kebencian secara personal yang akhirnya merusak faktor objektivitas dari opini yang dia sampaikan, cuit seorang warganet. Padahal STY udah dipecat yang gugah habis pikir, bahkan Coach Nova pun dinyinyirin Towel. Lu punya dendam apa boy? Dulu bawa-bawa pemain keturunan cuma buat nge-HT STY. Orangnya dah pergi masih aja, komentar netizen lain. Dulu koar-koar jangan bully pribadinya, sekarang malah nyenggol pribadi orang lain yang mana gak pernah nyenggol pribadi si handuk. Mafia bener ini orang, tim netizen lainnya. Seakan tak mau tinggal diam, JJ, salah satu orang dekat Shin Tae-yong, akhirnya membalas sindiran Bung Towel melalui Instagram story-nya. JJ menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tidak menanggapi ucapan Bung Towel bukan karena tidak mampu berbicara atau merasa berada di pihak yang salah. Penerjemah Shin Tae-yong tersebut juga mengingatkan Bung Towel agar lebih menjaga etika dalam bersikap terhadap Shin Tae-yong. Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya, tulis Jeong Seok-seo di akun Instagramnya @jeongseokseo. Di mata Anda bisa tidak baik dan memang akhirnya sudah tidak di sini, tapi apa masih belum puaskah? Lanjutnya, seperti diketahui, Shin Tae-yong sudah diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia sejak 6 Januari 2025. Pengumuman pemberhentian STY disampaikan langsung oleh Ketua Umum Erick Thohir melalui konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Patrick Kluivert ungkap Timnas Indonesia pernah dicurangi wasit saat lawan Bahrain. Ini penjelasan mengejutkan dari Kluivert. Patrick Kluivert mengungkapkan sebuah kejadian mengejutkan saat Timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain, di mana ia merasa wasit telah mencurangi pertandingan. Kluivert bahkan menyebutkan bahwa seolah-olah hasil pertandingan sudah ditentukan jika Timnas Indonesia sempat unggul terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan tersebut? Publik tanah air nampaknya masih belum bisa melupakan laga penuh kontroversial antara Timnas Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana tidak, pertandingan yang digelar pada 10 Oktober 2024 di mana Indonesia yang bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifa, harus menelan hasil yang sangat mengecewakan. Pada saat itu, skuad Garuda gagal menang dan membawa pulang 3 poin dari Bahrain. Namun, yang menjadi persoalan adalah kegagalan tersebut dikarenakan kinerja wasit Ahmed Alkaf yang dinilai tidak adil. Selama pertandingan berlangsung, kedua tim bermain dengan sengit sejak awal laga. Indonesia bahkan sempat unggul 2-1 atas Bahrain hingga menit ke-90. Sayangnya Indonesia harus menerima hasil imbang 2 hingga 2 kontra tuan rumah. Hasil akhir tersebut dinilai karena kinerja wasit yang memimpin pertandingan pada saat itu cukup kontroversial. Wasit Ahmed Alkaf tak kunjung meniup peluit tanda akhir pertandingan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Laga Indonesia versus Bahrain diketahui mendapatkan tambahan waktu sekitar 6 menit, namun pertandingan terus berlanjut hingga melebihi batas waktu. Alhasil Bahrain mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9. Kemudian hanya 2 menit waktu berselang setelah gol Bahrain, wasit Ahmad Alkaf menyudahi pertandingan. Tak hanya kinerja wasit, para pemain Bahrain juga dinilai melakukan banyak drama selama pertandingan.
Pemain Bahrain terus melakukan drama guling-guling di lapangan untuk merusak konsentrasi skuad Garuda dan mengulur waktu. Karena hal-hal tersebutlah netizen Indonesia akhirnya meluapkan amarah mereka di media sosial. Bahkan beberapa supporter juga sempat meneror media sosial wasit, para pemain Bahrain, hingga Federasi Sepak Bola Bahrain. Karenanya Federasi Sepak Bola Bahrain sampai meminta agar FIFA mengganti lokasi pertandingan leg kedua yang seharusnya digelar di Jakarta ke tempat netral. Namun pada akhirnya FIFA memutuskan pertandingan Indonesia versus Bahrain akan tetap diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan leg kedua tersebut tentu sudah sangat dinanti-nantikan oleh para supporter timnas Indonesia. Pasalnya, pertandingan itu akan menjadi laga balas dendam tim Garuda kepada Bahrain. Selain itu, sosok pelatih baru timnas Indonesia juga semakin membuat supporter tak sabar menyaksikan laga mendatang. Terkait pertandingan kontroversial timnas Indonesia versus Bahrain sebelumnya, Patrick Kluivert juga memberikan tanggapannya. Mantan bomber mematikan timnas Belanda itu meminta masyarakat dan seluruh supporter Garuda untuk tidak terus membahas pertandingan yang merugikan Indonesia saat bertandang ke Bahrain Oktober tahun lalu. Menurutnya lebih baik fokus kepada 4 pertandingan tersisa yang akan datang. Indonesia memang masih memiliki 4 pertandingan di putaran ketiga ini, yaitu laga melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Menurut saya pertandingan-pertandingan itu sudah dimainkan, jadi tidak perlu untuk dibicarakan lagi. Lebih baik membicarakan laga-laga yang akan datang dan fokus pada pertandingan-pertandingan itu, kata Patrick Kluivert dilansir dari podcast Mata Najwa pada kanal YouTube-nya. Pelatih asal Belanda itu juga menyinggung soal kualitas timnas Indonesia saat ini. Ia mengaku telah menonton penampilan timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana saat itu skuad Garuda masih diasuh Shin Tae-yong. Kluivert memuji kualitas tim Garuda saat ini sudah sangat baik. Namun dirinya ingin mencoba terus meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Saya melihat 2 pertandingan terakhir melawan Arab Saudi dan Australia. Saya pikir kualitas tim ini bagus, semuanya tentu saja bisa berjalan lebih baik dan itulah mengapa saya di sini untuk mencoba meningkatkan level permainan, ungkapnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Shin Tae-yong masa lalu jangan membuat kita mundur, kini beri dukungan penuh kepada Patrick Kluivert. Shin Tae-yong, pelatih yang berhasil mengangkat timnas Indonesia, mengingatkan bahwa kita harus terus melangkah maju dan tidak membiarkan masa lalu menghalangi langkah ke depan menjadi harapan terbesar saya. Kini ia memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert yang akan membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Legenda timnas Indonesia, Gendut Doni, meminta publik untuk memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert. Ia menilai publik harus menerima keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Gendut Doni mengenal Patrick Kluivert sebagai pemain sepak bola berbahaya di eranya saat itu. Patrick Kluivert pernah memperkuat beberapa klub besar seperti AC Milan, Barcelona, dan Ajax Amsterdam. Namun dalam hal kepelatihan, Gendut Doni tidak terlalu memperhatikannya. Karier Patrick Kluivert sebagai pelatih dinilai tidak terlalu cemerlang seperti saat menjadi pemain. Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih timnas Curaçao. Terakhir kali ia menjabat sebagai pelatih klub Turki Adana Demirspor sebelum bergabung ke timnas Indonesia.
Publik sudah cukup mengucapkan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong sejauh ini. Nama Shin Tae-yong cukup dikenang sebagai mantan pelatih yang telah membawa harum timnas Indonesia di kancah internasional. Kita semua tahu bahwa dia di kepelatihannya belum begitu banyak pegang tim yang dibilang solid, bagus, dan sukses. Tapi kita juga tahu bahwa PSSI sudah menentukan pilihannya. Pasti di belakang itu ada tujuan yang mungkin dibidik PSSI. Yang jelang pengganti Shin Tae-yong harus bisa membawa timnas Indonesia maju, kata Gendut Doni. Gendut Doni mengakui sempat kaget mendengar kabar Shin Tae-yong akan dipecat PSSI. Padahal saat ini timnas Indonesia sedang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Publik juga bisa menilai itu dalam kurung pemecatan Shin Tae-yong karena kita masih takut benar karena tersisa 4 pertandingan lagi. Saya pun bertanya ke Nova Arianto dalam kurung asisten pelatih timnas Indonesia untuk menanyakan itu. Kata Nova Arianto benar ada pergantian pelatih kepala. Yang pasti di pikiran kami ya sudah harus tetap dukung dan berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, tutup Gendut Doni. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight. 7 tahun menunggu, Jordi Tutuarima masih setia tunggu panggilan timnas Indonesia. Apa yang menghalanginya? Jordi Tutuarima telah menunggu selama 7 tahun untuk mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Meski begitu, ia tetap setia dan optimis dengan peluangnya. Ada satu nama yang juga menarik perhatian dalam cerita ini, Calvin Verdon. Apa kaitannya dengan perjalanan panjang Jordi? Bek kiri anyar Persis Solo, Jordi Tutuarima berbicara soal keinginannya membela timnas Indonesia setelah 7 tahun menunggu. Jordi Tutuarima menjalani debut bersama Persis Solo saat tumbang 0-1 dari PSM Makassar di Stadion Manahan, Senin dalam kurung 13/1/2025. Pemain berusia 31 tahun itu bermain selama 75 menit sebagai starter sebelum diganti oleh Gardika Arya Putra. Meski bermain cukup baik, kekalahan yang dialami Persis membuat Jordi enggan terlalu banyak membahas performa debutnya. Saya kira bukan waktu yang tepat untuk berbicara soal dalam kurung performa saya karena kita harus memikirkan performa tim, kata Jordi Tutuarima. Saya pikir performa kita ada di sana, tapi setelah 10 pemain sangat sulit, kita kerahkan semuanya tapi hasilnya mengecewakan. Buat saya telah menunjukkan saya bisa memberi sesuatu untuk tim, saya bisa menolong tim. Tapi ya, saya pikir bukan hal tepat bicara soal performa saya hari ini, imbuhnya. Sebelum menjadi pemain asing Persis Solo, Jordi Tutuarima bisa dibilang adalah salah satu pemain keturunan pertama yang menyatakan minat membela timnas Indonesia. Tepatnya pada 2018 lalu, Jordi sempat ingin membela timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Namun harapan itu pupus karena PSSI tak kunjung menghubunginya. Saya belum mendengar kabar apapun soal naturalisasi. Saya berharap mereka menghubungi saya sehingga bisa bermain di Piala AFF 2018, kata Jordi. Kini saat ditanya apakah ia masih tertarik untuk bisa membela timnas Indonesia, Jordi mengindikasikan masih menunggu panggilan tersebut.
Jordi Tutuarima saat ini berusia 31 tahun dan mengaku masih sangat fit untuk terus bermain sepak bola profesional. Ya, dalam kurung, soal ini bukan tergantung saya, banyak pemain bagus di sana, dalam kurung, timnas Indonesia, kata Jordi. Calvin Verdon adalah teman baik saya. Saya tidak berpikir hal itu, dalam kurung, membela timnas Indonesia sekarang karena saya fokus sekarang di Persis Solo. Saya ingin bekerja keras di sini. Kita lihat bagaimana masa depan membawa saya masih fit bahkan ketika saya tidak bermain selama beberapa bulan karena tak punya tim. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna... Patrick Kluivert janji buat supporter timnas Indonesia bangga dan mengagumi, seperti Shin Tae-yong. Patrick Kluivert mengungkapkan ambisinya untuk membuat supporter timnas Indonesia merasa bangga dan mengagumi dirinya, seperti halnya yang dicapai Shin Tae-yong. Dengan pengalaman internasionalnya, apa yang akan dilakukan Kluivert untuk merebut hati penggemar Indonesia? Patrick Kluivert akan mulai memimpin timnas Indonesia pada bulan Februari. Setelah menjalani perkenalan kepada publik, Patrick akan kembali ke Indonesia bersama dua asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Mereka akan langsung memantau pemain yang berkarir di Liga 1 dan mencari pemain potensial yang bisa dibawa ke timnas. Terdekat, dia akan membawa timnas dalam duel melawan Australia pada ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum bertarung di lapangan, misi awal mantan pelatih Adana Demirspor adalah untuk memikat hati supporter skuad Garuda. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa sepak bola bisa menyatukan semua pihak. Menurutnya, ini adalah olahraga yang membuat mereka yang mencintainya bisa saling dekat. Dia merasakan hal tersebut karena sempat menjadi pemain sebelum akhirnya bertugas sebagai pelatih. Kamu membuat kenangan untuk kehidupan dan ini membuat kamu senang. Sepak bola memiliki kekuatan untuk membuat semua orang menjadi manusia. Tidak peduli siapa kamu dan apa yang kamu lakukan, ini hanya tentang kamu dan bola, kamu dan temanmu, kata Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun ini berjanji akan membuat timnas Indonesia semakin berprestasi. Apalagi misi utamanya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dia berjanji akan bekerja keras dan membuat supporter timnas bisa bangga karena hasil tersebut. Selain itu, ini akan jadi sejarah baru karena mimpi untuk berada di Piala Dunia terus dibangun selama ini. Ini membuat bangga dan itu saya ingin memberikan Anda. Kenangan yang kamu bagikan kepada generasi lanjutnya. Kluivert juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan. Saat baru tiba di tanah air, dia mendapatkan sambutan yang cukup meriah. Ini menjadi motivasi tersendiri dan dia siap memberikan segalanya agar timnas bisa berkembang menjadi lebih baik. Kenangan yang dibagi dengan yang tercinta untuk fans sepak bola di Indonesia, terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan dan cintanya, tutupnya. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Sintayong siap latih talenta muda Indonesia. Namun Coach Justin sebut Rafael Struijk dapat pujian berlebihan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sintayong mengungkapkan rencananya untuk fokus melatih talenta muda Indonesia. Namun di tengah itu, Coach Justin justru menilai bahwa Rafael Struijk mendapat pujian yang terlalu tinggi. Apakah ada perbedaan pendapat antara pelatih dan pengamat sepak bola Indonesia? Simak selengkapnya. Resmi diberhentikan oleh PSSI pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025, Sintayong membawa angin segar untuk para penggemar sepak bola tanah air. Beberapa hari setelah kabar tersebut, pria yang akrab disapa STY itu berjanji akan tetap membina bakat-bakat muda sepak bola Indonesia. Sebagai tanggapan atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tangan masyarakat, kami ingin memberikan penjelasan yang tegas dan transparan, kata Sintayong dalam keterangan resmi Instagram Sintayong_Academy. Meskipun tak lagi melatih timnas Indonesia, tetapi kecintaan STY terhadap sepak bola Indonesia seakan tak pernah luntur. Ia tetap berkomitmen untuk mendukung perkembangan sepak bola tanah air lewat Sintayong Football Academy. Akademi ini didedikasikan untuk memajukan sepak bola usia muda Indonesia. Dengan komitmen membina talenta dari level grassroots hingga elite. Kami memastikan bahwa Sintayong Football Academy akan terus berjalan dan berjanji untuk mencetak bibit unggul yang memiliki fundamental kuat demi kemajuan sepak bola Indonesia, tulis keterangan tersebut. Coach Justin, komentator sepak bola Indonesia, menyebut Rafael Struijk sebagai pemain yang overrated. Kalau gua harus tunjuk satu pemain yang agak overrated, itu Struijk dalam kurung Rafael Struijk, ujar Coach Justin dilansir dari kanal YouTube @smediaid. Bukan tanpa alasan ia menyampaikan pendapat tersebut atas hasil penilaiannya terhadap permainan Struijk dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin dia bagus visinya ya.
Kalau lu lihat golnya Tom Haye, Nathan passing ke tengah, Struijk ke kiri, Marcelino ke kanan. Seenggaknya dua pemain ini tarik lawan ruang kosong, dia masuk, dia shot. Jelas Coach Justin. Setelah 7 pertandingan gua lihat ini pemain agak overrated. Selain dia cetak 2 gol yang luar biasa di Korea, dia gak begitu perform, pungkasnya.